dosis atau bisa memperpanjang interval. Syaratnya adalah persistent remission. Jadi jangan buru-buru menyetop biologik ya. Jadi remisi harus berlangsung 6 bulan dulu, baru kita bisa tapering biologik DMARD-nya ya. Baru nanti bila sudah stabil dilepas, baru terakhir konvensional DMARD yang di tapering. Oke, ini fase-fasenya ya, Euler 2019. Begitu tegak dilihat, kalau tidak ada kontraindikasi MTX pilihan utama dengan kombinasi steroid short term, dosis rendah. Kalau ada kontraindikasi, bisa leflunomide atau sulfasalazin. Dievaluasi 3 bulan bagaimana, mencapai targetkah remisi atau low disease activity setelah 6 bulan. Kalau ya, dilanjutkan. Baru nanti kalau persisten remisi, baru di tapering. Ya. Kalau tidak, akan masuk ke fase 2. Fase 2 ini dilihat, masuk fase 2, tidak respon MTX, ada faktor prognostik enggak yang buruk. Kalau ada, langsung biologik atau JAK inhibitor. Kalau tidak ada, boleh dikombinasi sintetik DMARD atau diganti, ditambahkan atau diganti. Ya, ini dievaluasi lagi 3 bulan, 6 bulan mencapai remisi kah? Kalau ya, dilanjut, lalu nanti setelah sustain remission, dosis dikurangi atau di tapering. Kalau tidak, masuk ke fase 3. Ya, fase 3 juga sama tadi ya, bisa diganti dengan kelas yang sama, sesama anti TNF atau kelas yang berbeda. Kurang lebihnya sama. Nanti kalau belum juga kita ganti lagi sampai menemukan biologik yang cocok ya. Oke, monitor apa yang perlu dimonitor? Tadi Dr. Lita mungkin sudah menyampaikan, jelas klinis. Bagaimana kaku paginya? Oh, yang awal saya bisa 2 jam. Setelah jam 8 pagi baru hilang kaku-kakunya. Tapi setelah diterapi ternyata membaik. Kaku sendinya nggak sampai 5 menit misalnya. Atau yang mau objektif ya, skor nyeri dan DAS 28-nya tadi. Jadi setiap kontrol, sejawat buka aplikasi rematik autoimun, dihitung DAS 28-nya. Ditulis di rekam medik untuk mengevaluasi. Selain itu LED, CRP sebagai akut fase reaktan juga perlu diperiksa. Selain itu mungkin karena obat-obatan tertentu bisa mengganggu fungsi liver ya, tentu fungsi liver, fungsi ginjal juga dievaluasi minimal 3 atau 6 bulan sekali. Tadi disampaikan bisa memilih biologik apa saja. Bagaimana sebetulnya kita bisa memilih obat biologik? Sampai saat ini meskipun di konsensus atau di guideline tidak ada tidak ada preference ya, bisa apa saja, tapi para expertise lebih sering memakai anti TNF ya sebagai pilihan utama biologik bila tidak ada kontraindikasi anti TNF alfa. Lalu pertanyaan berikutnya, anti TNF yang mana? Ini saya ambil dari jurnal Amerika Latin ya, dan Eropa, bahwa ini membandingkan antara TNF alfa, adalimumab, infliximab, dan etanercept. Bagaimanakah disease activity-nya setelah pemberian 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Ternyata kita lihat tidak berbeda bermakna. Nah, ini remission rate-nya pada adalimumab 64%, infliximab 60%, etanercept justru lebih tinggi 73% ya. Jadi secara statistik lebih sama ya, rata-rata 66,1%. Lalu bagaimana dengan quality of life-nya ya? Disease activity sudah, ini quality of life-nya. Bagaimana disability-nya? Ini juga kurang lebih sama ya. Jadi setelah pemberian 36 bulan dilihat di sini yang tidak didapatkan kecacatan dengan biologik juga besar ya, 67% pada adalimumab, pada infliximab 74%, ada etanercept yang tidak cacat 70%, rata-rata 70%. Jadi kurang lebih tidak banyak perbedaan.
Ini adalah efek samping, ya. Efek samping juga dari 3 agent itu kurang lebih sama ya. Dermatitis ini mungkin di lokasi sekitar suntikan ya, atau memang reaksi alergi. Beberapa ada yang chimeric tadi Dr. Lita sudah sampaikan, itu memang bisa menimbulkan reaksi alergi. Ya, ini juga tidak terlalu berbeda bermakna. Ya, begitu pula infeksi, kejadian infeksi yang lain. Bagaimana dengan biosimilar? Seperti sponsor kita kali ini adalah biosimilar dari etanercept ya. Perlu saya jelaskan sedikit. Jadi biosimilar ini menurut Wikipedia jadi semacam apa ya? Kalau kita bilang mungkin mitu ya, kita sudah akrab dengan istilah mitunya dari originator biologic agent ya. Di sini dikatakan sangat mirip ya, highly similar dari already approved biological medicine, dari obat yang biologik yang sudah ada. Jadi highly similar. Begitu pula safety dan efikasinya. Ini adalah biosimilar dari etanercept di berbagai dunia. Kita lihat sudah banyak, baik di Cina ya, lalu termasuk di India dan di Eropa maupun di Amerika ya, Jerman ini ya, atau di Amerika Latin juga sudah banyak dan sudah approve juga oleh FDA. Ini perbandingan antara ini originator, Enbrel, Yesaipu ini biosimilarnya. Ini juga kurvanya, kandungannya dalam darah dilihat, kita lihat di sini tidak banyak perbedaan ya. Begitu pula ini bagaimana, ini ACR maksudnya ya, ACR 20%, artinya penurunan dari gejala klinis, nyeri, semua swollen joint, tender joint, penurunan 20%, kita lihat juga semua di atas 0,05. Artinya apa? Kalau di atas 0,05 tidak ada beda antara produk originator dengan biosimilarnya. Oke, ini pemakaian lain dari biosimilar etanercept, tidak hanya untuk RA tapi juga bisa untuk psoriasis di sini ya. Banyak ya, jadi anti TNF secara umum tidak hanya dipakai untuk RA, bisa untuk spondyloarthritis ya, dengan berbagai macam jenisnya itu. Oke, sebagai resume atau ringkasan, jadi RA merupakan penyakit kronik eksaserbasi yang butuh terapi dini dan adekuat ya. Tujuannya tidak hanya mengatasi nyeri tapi juga untuk mencegah kecacatan ya dalam mencapai remisi. Jadi begitu diagnosa RA tegak, DMARDS perlu diberikan sedini mungkin. Dan bila gagal perlu dipikirkan penggunaan agent biologik terutama bila didapatkan prognostik faktor tadi ya. Anti TNF alpha masih merupakan bintang di sini, pilihan utama dari biologic DMARD karena efikasinya ya. Dan perlu dipikirkan, perlu dipertimbangkan biosimilar karena efikasi yang tidak jauh berbeda dengan tentunya harga yang lebih terjangkau. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Yuliasi sebagai moderator. Terima kasih Dr. Awalia, materinya yang sangat baik dan menarik, mudah-mudahan belum ngantuk. Ini kita lanjut ke pertanyaan. Ini mungkin ditujukan ke Dr. Lita ya, dari Tamara Jasmine. Untuk pasien RA yang telah mengalami erosi pada sendi-sendi kecilnya, apakah pemberian suplemen glukosamin dan kondroitin berpengaruh pada perbaikan sendi-sendi tersebut? Kemudian yang kedua, pada pasien seperti ini, bila melakukan aktivitas sehari-hari, nyapu, masak, apakah memperburuk sendinya? Dan aktivitas tersebut dilakukan secara rutin selama berjam-jam setiap hari. Mungkin Dr. Lita bisa memberikan komentar. Terima kasih dokter atas pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih dokter Tamara Geraldine, Tamara Blasinski.
Jadi kalau bagaimana peran glukosamin terhadap sendi pasien RA yang sudah mengalami erosi, saya katakan bahwa pada OA saja belum established atau belum dinyatakan ada manfaat, apalagi pada kasus-kasus inflamasi arthritis. Jadi kita lihat di sini glukosamin itu adalah memang fokusnya banyak menjadi posisi sebagai DMOAD ya. Jadi merupakan disease modifying osteoarthritis drugs ya, jadi bukan DMARD ya. Jadi saya kira tidak ada sama sekali perannya dalam mengurangi inflamasi atau memperlambat kerusakan. Justru secara inti kita memang harus mengobati RA sesuai dengan yang sudah kita sampaikan tadi, secara individual dan kita harus tetap mengobservasi. Kemudian bagaimana dengan kegiatan pasien ya? Memang ini kan female ya, jadi kita kalau dapat pasien ibu-ibu, kemudian sendinya sakit, mereka tidak bisa cuci piring itu seperti apalagi masak, ngulek sambal itu seperti orang kayak dunia mau runtuh ya rasanya ya. Jadi apalagi itu sesuatu memang yang sudah kita kerjakan sehari-hari dalam durasi yang cukup lama, maka wajib bagi kita melakukan edukasi ya kepada pasien bahwa sebaiknya kegiatan yang banyak menggunakan sendi kecil dikurangi pada saat, terutama pada saat mereka masih merasakan skor nyeri yang sangat tinggi. Jadi latihlah pasien untuk bisa melakukan patient global assessment. Jadi mereka bisa diberi petunjuk untuk melakukan patient global assessment dengan menggunakan skala FAS ya. Jadi pada saat FAS-nya mereka tinggi, jangan terlalu banyak menggunakan sendi kecil untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting ya. Jadi mereka memang harus diberitahu, karena kalau memang tetap mereka memaksakan, akibatnya mereka akan lebih besar resikonya untuk mengalami deformitas lebih cepat ya. Bahkan setahu saya kalau petunjuk yang sudah diberikan secara internasional, beberapa devices rumah tangga ya, seperti kulkas ya, kemudian membuka tutup botol, memutar keran itu saja tidak boleh ya. Kemudian membuka handle pintu yang menggunakan tangan seperti biasa kita lakukan, itu saja sudah mulai dianjurkan untuk dikurangi. Apalagi untuk RA yang knee, yang lutut itu naik turun tangga, saya masih sering sekali pasien itu alasannya mau jemur baju ya. Jemuran dipindah bawah, Bu, tidak bisa, dokter, rumahnya kecil, kamarnya dipindah bawah tidak bisa. Jadi itu secara tidak langsung bisa merusak sendi, karena inflamasinya secara nyata itu masih ada, apalagi inflamasi yang secara mikro belum bisa kita kendalikan. Saya kira itu, dokter. Ya, intinya adalah memperbaiki lifestyle dan memodifikasi alat-alat alat-alat bantu yang untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa lihat contoh-contoh di internet, itu banyak sekali. Untuk edukasi ke pasien ya, dokter. Iya. Ya, betul. Kemudian ke Dokter Awalia, ini dari Vesti dan Agustina. Yang pertama, berapa lama target MTX diberikan sebelum diberikan DMARD yang kedua? Kemudian yang kedua, berapa lama anjuran pemberian kortikosteroid untuk menjembatani onset kerja DMARD, serta kortikosteroid yang mana yang kita pilih? Sudah, Dokter Awalia. Dokter Awalia. Kok? Hilang. Iya, kok nggak dengar. Nggak dengar, Dokter Awalia. Hilang sih. Sebentar. Ya, terima kasih. Ya, tadi dari host belum diizinkan untuk unmute, saya disuruh diam dulu. Baik, ya, ya, mungkin saya bisa dijadikan co-host saja ya, supaya saya tidak bolak-balik kesulitan untuk unmute ya, untuk panitia ya. Baik, tadi pertanyaannya steroid
yang mana ya dok, dan Ya, bagaimana berapa pemberiannya? lama? Berapa lama? Baik ya. Ya, berapa lama sama kapan diberikan DMAT yang kedua setelah pemberian MTX? J, Ada baik. dua pertanyaan ya. Ya, baik. Jadi steroid seperti saya katakan tadi adalah fungsinya sebagai bridging terapi. Jadi bridging terapi itu kita harus menunggu karena DMARD itu rata-rata baru berefek setelah paling tidak 6 sampai 8 minggu ya. Jadi bisa 2 bulan atau bahkan lebih. Jadi selama menunggu DMARD bekerja, kita bisa berikan kortikosteroid dosis rendah ya. Jadi biasanya tidak yang long acting ya, tapi methylprednisolone biasanya. Jadi intermediate acting atau short acting kita berikan dosis rendah, biasanya tidak lebih dari 8 mg, biasanya 4 sampai 8 mg tergantung aktivitas penyakitnya. Dan begitu tercapai perbaikan klinis, artinya kaku paginya menurun, bengkaknya berkurang, kita harus tapering, kita segera tapering untuk steroidnya. Lalu kapan kita menambahkan second atau mengganti MTX sebagai first line terapi? Seperti tadi dijelaskan, kita evaluasi 3 sampai 6 bulan ya. Apakah ada faktor prognostik buruk atau tidak? Kalau tidak ada faktor prognostik buruk tadi, LED tidak terlalu tinggi, CRP atau RF ACPA-nya tidak terlalu tinggi, tidak ada erosi sendi, maka kita bisa tambahkan konvensional DMARD ya, bisa ditambahkan sulfasalasin atau bisa diganti dengan leflunomide misalnya seperti itu. Jadi atau misalnya belum 3 bulan tapi didapatkan intoleransi. Jadi pasien meskipun belum 3 bulan tapi setiap minum MTX muntah-muntah atau ada reaksi alergi ya, atau sariawan hebat, maka kita tidak menunggu 3 bulan. Kita langsung bisa switch ke konvensional DMARD yang lain. Demikian, Dok. Kemudian saya lanjutkan ya. Pertanyaan berikutnya untuk Dr. Awalia. Kebanyakan pasien dengan gejala tahap awal takut untuk berobat dikarenakan efek samping obat. Dia bertanya bagaimana benefit dan risknya dari penggunaan DMARD. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Saya kira ini justru peran serta dari di pusat layanan primer ya untuk bisa memberikan atau meyakinkan pasien. Benefit dan risk tentu banyak benefitnya. Kita bisa mengontrol inflamasi, mencegah kecacatan, ya nyeri bisa hilang, bengkak bisa hilang, tangan tidak bengkok-bengkok ya. Selain itu mungkin seperti disampaikan Dr. Lita, dengan inflamasi yang berkepanjangan akan prone untuk terjadinya suatu aterosklerosis ya. Jadi PJK, stroke ya, karena itu banyak sekali penelitiannya sudah akibat suatu inflamasi kronis. Bagaimana dengan risknya ya, setiap tindakan saya kira tentu ada resikonya, tapi kita berusaha, kita cek dulu, katakan misalnya sebelum diberikan MTX pasti dokter akan memeriksakan toraks fotonya atau memeriksa marker-marker untuk hepatitisnya. Jadi kalau ada hepatitis positif tentu tidak dipilih MTX, kita pilih yang. Dan kalau ada gambaran fibrosis paru, kita juga tidak berikan MTX, kita pilihkan yang lain ya. Jadi pasti ada solusinya. Demikian, Dok. Ya, terima kasih Dr. Awalia. Kami lanjutkan pertanyaan dari Dr. Patricia untuk Dr. Lita. Ada kasus laki-laki 40 tahun dengan keluhan nyeri sendi-sendi jari tangan kanan dan kiri sudah sekitar 1,5 bulan dan kaku saat fleksi jari-jarinya. Sebelumnya tidak pernah seperti ini. Pasien saya terapi dengan NSAID membaik dan ditambah steroid baru membaik nyerinya, tetapi tetap kaku saat fleksi. Apakah kasus pasien ini bisa kita pikirkan ke arah ORA? Sebaiknya dirujuk atau dievaluasi dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana membedakan OA genu dan RA genu?
kemudian ke Dr. Awalia, apakah di Indonesia sudah ada biosimilar etanercept seperti Yisaipu? Baik, Silakan, Dr. Lita. Baik dokter, terima kasih atas pertanyaan Mas Jawad. Jadi kalau kita lihat laki-laki umur 40 tahun ya, jadi mengalami inflammatory arthritis symmetrical, jadi kemudian diberikan NSAID dan kemudian diberikan corticosteroid improvement namun masih kaku. Teman-teman Jawad harus curiga bahwa pasien ini memang sangat suspek sebagai RA ya. Jadi yang nggak cocoknya adalah memang laki-laki. Namun hal ini tetap pasien ini tetap harus kita observasi dengan ketat ya. Karena pasien ini kecurigaan untuk rematik autoimunnya tinggi ya. Dan Anda juga harus tetap melihat diferensial diagnosis yang lain sebelum kita memang menetapkan atau establish betul bahwa dia memang menderita RA. Kita bisa periksakan. Paling tidak yang sederhana adalah memang lihat DL, LED. Dan jika kalau mampu bisa diperiksakan dibantu dengan CRP ya. Kemudian untuk rheumatic faktor sekalipun negatif tidak menyingkirkan kemungkinan untuk diagnosis RA. Jadi kita kembali lagi pada kriteria ACL Euler, kita masukkan scoring dulu, kalau memang lebih besar atau sama dengan 6 maka dia sangat suspek untuk diagnosis RA dan kita lakukan suatu observasi. Namun kalau kita terlambat merujuk, maka pasien ini bisa mengalami suatu pemberatan ya dari segi klinis, fungsional juga dan dari segi nyeri yang bersifat hilang timbul. Di sini juga pasien sudah mengalami suatu stiffness ya, kekakuan. Jadi tampaknya agak agresif. Lifestyle pasien harus diperhatikan secara keseluruhan karena dia laki-laki, apakah ada faktor merokok atau lain-lain yang memperberat. Dari saya katakan smoking, gut microbiome, dan suatu infeksi-infeksi tersembunyi yang ada di tubuh seperti infeksi gigi yang sering diabaikan. Kemudian bagaimana dok, apakah perlu dirujuk? Rujuk itu memang untuk pasien ini sebaiknya saya sarankan. Satu, untuk establishment dari diagnosis rheumatic autoimun atau RA ya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melakukan penelusuran atau melakukan pemeriksaan laboratorium di vaskes tingkat 3 lebih baik karena di cover oleh BPJS. Kita bisa melakukan USG muskuloskeletal, bisa melakukan X-ray ya. Kalau untuk MRI ya nanti kita lihat dulu. Kalau memang masih ragu-ragu baru ditegakkan lagi dengan MRI. Kemudian bagaimana membedakan OA genu dengan RA genu? Sangat berbeda sekali ya. Satunya biasanya non-inflamasi, satunya adalah yang RA adalah inflamasi ya. Satu membedakan selain dari sisi inflamasi juga dari segi simetrikalnya. Kalau OA-nya itu OA primer degeneratif asimetri. Kalau OA-nya itu inflamasi seperti RA biasanya dia simetrikal ya. Kemudian tanda radangnya bersifat nyata. Pasiennya tidak sesuai dengan umur lah. Kalau misalkan orang ini umur 40 ternyata kok sudah OA, genu, simetrikal, teraba hangat, sulit jalan ya, itu barangkali merupakan bagian dari RA-nya ya. Jadi sangat berbeda sekali ya antara RA dengan OA genu. Kemudian kalau dilakukan suatu X-ray, jadi kita lihat joint space narrowing-nya itu kalau pada RA itu biasanya terjadi medial dan lateral, jadi sama-sama antara medial dan lateral. Tapi kalau pada OA yang primer biasanya hanya pada satu sisi, bisa dari joint narrowing-nya ada di lateral atau di medial. Itu jawaban saya dokter. Ya, terima kasih Dokter Lita. Yang kasus pertama harus dirujuk dan untuk kasus yang kedua kita harus tahu definisi OA dan RA. Jadi OA itu penyakit degeneratif, sedangkan RA adalah penyakit autoimun. Jadi itu yang membedakan secara prinsip sekali. Kemudian Dokter Awalia. Iya dok, yang biosimilar tadi ya dok ya. Iya. Ya, jadi sudah ada ya di Indonesia sudah ada biosimilar dari etanercept yang sponsor kita kali ini dari Invion ya, Etarvion obatnya. Harganya kurang lebih 3/4 lah, 3/4 dari
harga originator. Jadi sudah tersedia. Pertanyaan yang selanjutnya ini untuk Dr. Awalia. Kapan kita tapering off DMARD lebih baik dimulai dari pengurangan dosis atau interval? Kemudian apakah memungkinkan untuk lepas DMARD untuk pasien dengan yang remisi? Kemudian kita lanjutkan ya Dr. Awalia. Kalau pasien mengalami vertigo berat, apakah MTX-nya harus diganti? Kemudian pemberian kortikosteroid dianjurkan berapa lama dosis untuk pengobatan RA sebelum digunakan DMARD? Tadi sudah diterangkan sepertinya ya. Kami persilakan Dr. Awalia untuk menjawab. Ya, makasih Dok. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kapan tapering DMARD ya tadi ya. Jadi tadi saya jelaskan bahwa urutan untuk tapering kita mulai dari tapering steroid dulu. Ya, setelah steroid lepas baru misalnya masing-masing jalan bareng antara steroid, konvensional, biologik ya. Jadi steroid dulu, lalu setelah itu kalau sudah lepas steroid dan tidak terjadi relapse atau eksaserbasi, biologik dulu yang kita tapering setelah itu. Jadi jangan konvensional DMARD-nya. Bagaimana caranya? Di pustakaan dikatakan atau di jurnal-jurnal dikatakan bisa dengan mengurangi dosis atau memperpanjang interval. Tapi kan ketersediaan biologik sediaannya itu hanya satu macam. Jadi kalau mengurangi dosis otomatis kita membuang, kan sayang, harganya mahal. Jadi ya lebih disarankan dengan memperpanjang. Jadi kayak misalnya etanercept ini pemberiannya seminggu sekali 50 mg, mungkin bisa dijarangkan, jadi mungkin jadi 2 minggu, kalau dengan syarat sudah tercapai sustain remission. Sustain remission adalah remisi, yaitu DAS 28-nya tadi kurang dari 2,6, sustain itu minimal berlangsung 6 bulan. Jadi jangan keburu untuk mentapering biologic DMARD-nya. Ya, atau untuk sediaan biosimilarnya etanercept kebetulan sediaannya 25 mg. Jadi bisa diberikan, jadi yang awalnya 50 mg misalnya bisa dikurangi menjadi 25 mg per minggu. Dan setelah itu katakan tetap sustain remission setelah biologic dilepas, kita pertahankan dulu dengan konvensional DMARD ya. Jangan buru-buru. Setelah stabil 6 bulan kalau mau dikurangi dosisnya dikurangi. Jadi misalnya MTX dengan 15 mg ya, itu 6 tablet kita turunkan 12,5 mg ya. Lalu 3 bulan tidak ada masalah, tidak ada keluhan klinis, tidak ada peningkatan LED CRP, bisa kita turunkan lagi jadi 10 dan seterusnya. Lalu pertanyaan kedua vertigo ya. Jadi vertigonya itu karena MTX asumsi saya ya. Jadi kalau biasanya memang mual muntah dan bisa juga sampai nyeri kepala hebat ya. Yang sering juga itu sariawan dan rambut rontok. Jadi kalau memang sekiranya ada keluhan dengan pemakaian MTX ya kita bisa disebut intoleransi, kita bisa ganti dengan konvensional DMARD yang lain, bisa sulfasalasin atau leflunomide. Yang steroid tadi saya kira sudah dijawab Dok ya. Iya, terima kasih Dr. Awalia atas penjelasannya. Kami lanjutkan penanya yang live ya Dok. Ada di sini ada 2, Dr. Alfi dan Dr. Siti Musiro. Mungkin Dr. Alfi duluan. Oke. Terima kasih banyak Dokter. Oke. Mohon izin bertanya Dokter, kalau berdasarkan pengalaman klinis di Poli itu beberapa pasien masih mengeluhkan nyeri meskipun sudah diberikan terapi DMARD Dokter. Apakah ada tempat untuk pemberian NSAID maupun opioid ya Dokter? Terima kasih Dokter. Mohon masukan. Mungkin Dr. Awalia ya yang menjawab ya. Iya, baik Dok. Jadi ya itulah keterbatasan BPJS kita ya, kita tidak menyediakan biologik. Jadi kalau sudah dengan 2 atau bahkan 3
konvensional demand masih didapatkan keluhan, ya seharusnya ya sudah apalagi kalau ada poor prognostic factor seharusnya memang biologik. Lalu kalau tidak tersedia biologik bagaimana? Ya mungkin kita bisa hati-hati pemberian steroid yang dikombinasi dengan NSAID ya, resiko untuk GI disturbance-nya lebih besar, dan sedangkan opioid itu sifatnya hanya mengatasi nyeri. Sedikit sekali opioid memiliki sifat antiinflamasi. Sementara kalau pasien nyeri itu kan berarti inflamasinya masih berjalan. Artinya kalau sejauh tambahkan opioid ya mungkin nyeri akan berkurang tapi atau paracetamol nyeri berkurang tapi efek antiinflamasinya kecil bahkan minimal. Jadi sebetulnya masih proses berjalannya. Memang itu sudah harusnya pemberian biologik. Demikian, Dok. Terima kasih. Untuk selanjutnya Dr. Siti Musiro. Ada? Ya, silakan, Dek. Kok enggak ada? Dokter Siti Musiro? Ada? Dokter. Oh, ada. Ada. Ya. Mohon izin bertanya, dokter, bagaimana Ya. tata laksana yang terbaik ini pada pasien RA yang mengalami refraktor, ya, dokter? Apabila pasien tersebut sudah diberikan biologic agent, tapi ternyata pasien masih mengalami nyeri, ngoten, dokter. Mungkin Dokter Awalia juga ini pertanyaannya. Ya. Jadi mungkin ini yang sudah di Euler 2019 tadi masuk dalam fase 3 ya. Jadi sudah tidak respon dengan biologik ya, kita cari sampai menemukan biologik yang cocok ya. Tapi dipastikan dulu bahwa itu nyerinya karena memang inflamasi, tidak ada suatu katakan misalnya karena beberapa kelainan kadang bisa terjadi misalnya tendon rupture dan kita pastikan ya, jadi inflamasi aktif, sendi teraba hangat ya, bengkaknya masih ada, LED CRP-nya masih tinggi, berarti kan kita pastikan inflamasinya masih tinggi. Jadi kalau tidak cocok dengan satu biologik, dikatakan tadi bisa diganti baik satu golongan sesama anti TNF, atau kalau untuk RA ini bisa juga anti interleukin 6, bisa juga rituximab ya, anti CD20 juga bisa. Jadi ditemukan sampai ada yang cocok atau sesuai. Demikian, Dok. Terima kasih. Kita mungkin akhiri tanya jawab dan Simpo siang hari ini karena waktu yang tidak mengizinkan karena sudah lebih dari jam 2. Kami ucapkan terima kasih pada PT Invion dengan obat yang untuk injeksi TNF-alfanya tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Awalia, Etarvion 25 mg yang disuntikkan 1 minggu 2 kali. Untuk biologic agent khasiatnya seperti etanercept. Kami ucapkan terima kasih pada Dr. Lita Dia dan Dr. Awalia atas presentasinya. Terima kasih sekali. Lain waktu kita ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih, Dok. Makasih semuanya. Terima kasih kepada teman sejawat sekalian. Semoga bermanfaat.